Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, kami dari kelompok C akan menjelaskan seputar proyek metode peramalan kami. Dengan anggota kelompok kami yang meliputi Alia Nashwa Fatur Rahman, Imade Sangkya Sidanta Karitramanta, Komang Erlangga Sudharma, Nicholas Daivan Honari, dan Yosi Tri Rahmanda. Baik, yang pertama kami mulai dengan latar belakang. Peramalan atau time series forecasting merupakan instrumen yang sangat krusial dalam perencanaan bisnis dan transportasi untuk meminimalisir risiko di masa depan. Dalam proyek ini, kami menggunakan dataset klasik, yaitu Air Passengers, yang mencatat jumlah penumpang maskapai internasional dari tahun 1949 hingga 1960. Dataset ini memiliki karakteristik yang kompleks, yaitu adanya tren yang terus meningkat seiring waktu, sekaligus pola musiman atau seasonality yang berulang setiap 12 bulan. Oleh karena itu, kami menerapkan model Sarima dengan pendekatan Box-Gen-Skin agar dapat menangkap pola tren dan musiman tersebut secara bersamaan guna menghasilkan ramalan yang presisi. Masuk ke dalam deskripsi data, dataset yang digunakan adalah Air Passengers dari Kaggle. Data tersebut terdiri dari variabel month dan passengers yang dalam ribuan orang dengan periode pengamatan yaitu Januari 1949 hingga Desember 1960 dengan 140 observasi bulanan. Terdapat juga alasan pemilihan dataset ini yaitu memiliki tren yang jelas, memiliki pola musiman tahunan, serta cocok untuk pemodelan Sarima. Selanjutnya yaitu statistik deskriptifnya. Dapat dilihat dari tabel berikut, jumlah observasi 144, minimumnya 104,0, kuartilnya 180,0, mediannya 265,5, meannya 280,3, kuartil 3-nya itu 360,5, maksimum 622,0, serta standar deviasi 119,97. Dengan interpretasinya sebagai berikut, rata-rata penumpang yaitu 880,3 ribu per bulan, nilai minimal 104.000, nilai maksimal 622.000, serta variasi data cukup besar, yaitu standar deviasi 119,97. Berikut merupakan visualisasi dari data Air Passengers. Berikut merupakan interpretasi dari plot visualisasi data yang didapatkan, yaitu tren di mana jumlah penumpang meningkat dari tahun ke tahun, di awal periodenya yaitu kurang lebih 100 hingga 150.000, serta di akhir periode yaitu lebih dari 600.000. Lalu juga ada musiman yaitu terdapat pola berulang setiap 12 bulan, naik pada pertengahan tahun dan turun pada awal dan akhir tahun. Serta variansi yaitu fluktuasi semakin besar seiring waktu, mengindikasikan variasi tidak konstan, serta kemungkinan diperlukan transformasi logaritma. Sekarang kita akan membahas uji stasionaritas data. Sebelum membentuk model Sarima, data time series harus dibuat stasioner terlebih dahulu. Berdasarkan plot data awal, Air Passengers belum stasioner karena terlihat adanya tren meningkat, pola musiman tahunan, serta fluktuasi yang semakin besar dari waktu. Oleh karena itu, data awal belum memenuhi asumsi stasionaritas. Karena fluktuasi data semakin besar, dilakukan transformasi logaritma dengan rumus YT sama dengan ln XT. Tujuannya adalah untuk menstabilkan variance. Setelah transformasi log, variasi data memang terlihat lebih stabil. Tetapi, tren dan pola musiman masih tampak. Hasil uji ADF juga menunjukkan p-value sebesar 0,4224 yang dimana lebih besar dari 0,05. Artinya, data log masih belum stasioner. Selanjutnya dilakukan differencing untuk menghilangkan pola yang tersisa. Seasonal differencing leg 12 digunakan untuk menghilangkan pola musiman tahunan, sedangkan regular differencing order 1 digunakan untuk menghilangkan tren. Bentuk akhirnya adalah WT sama dengan 1 bin B dikali 1 bin B pangkat 12 dikali ln XT. Setelah proses ini, p-value ADF menjadi 0,00002 lebih kecil dari 0,05. Jadi, data sudah stasioner, sehingga model Sarima menggunakan D sama dengan 1, D kapital sama dengan 1, dan S sama dengan 12. Data inilah yang akan digunakan pada tahap identifikasi model berikutnya. Baik, selanjutnya identifikasi model. Langkah pertama setelah data dipastikan stasioner melalui proses log transform dan differencing adalah melakukan identifikasi model. Di sini kami menganalisis grafik ACF dan PACF untuk menentukan kandidat model. Pada plot ACF di slide, kita dapat melihat bahwa adanya spike atau lonjakan yang signifikan pada log 1
untuk komponen non-musiman dan pada log 12 untuk komponen musiman. Setelah log tersebut, polanya langsung terputus atau cut off. Di sisi lain, plot PACF menunjukkan pola yang meluruh secara perlahan atau tails off. Berdasarkan teori Box-Jenskin, kombinasi di mana plot ACF mengalami cut off, sedangkan PACF mengalami tails off merupakan indikasi kuat bahwa data kami didominasi oleh komponen moving average, baik pada level reguler maupun musiman. Selanjutnya, pemilihan model terbaik. Berdasarkan plot dari PACF dan ACF sebelumnya, kami menguji 4 kandidat model Sarima untuk mencari mana yang paling optimal. Untuk memilih model terbaik, kami menggunakan kriteria informasi AIC atau AKIK Information Criterion dan BIC atau Bayesian Information Criterion. Sesuai prinsip parsimony atau Occam's Razor, model terbaik adalah model yang memiliki nilai AIC dan BIC yang terkecil, karena menandakan tingkat kecocokan model yang tinggi namun dengan jumlah parameter yang paling minimum. Seperti yang terlihat pada tabel, model 1 yaitu Sarima dengan PDQ-nya 0,11 dan PDQ 0,11 dengan S12 memiliki nilai AIC paling rendah sebesar minus 483,4 dan BIC paling rendah sebesar minus 474,77. Oleh karena itu, model 1 dipilih sebagai model terbaik dalam analisis ini. Selanjutnya, setelah model dikunci, tahap berikutnya merupakan estimasi parameter menggunakan metode maksimum likelihood. Model Sarima dengan PDQ 011, PDQ 011 dengan S12 memiliki dua parameter utama yang harus diduga, yaitu koefisien theta kecil 1 untuk komponen MA1 non-musiman dan theta besar 1 untuk komponen SMA1 musiman. Dari hasil komputasi diperoleh nilai estimasi untuk MA1 itu sebesar 0,4018 dan untuk SMA1 sebesar 0,5569. Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah nilai p-value dari kedua parameter ini yang kurang dari 0,001. Karena nilai jauh di bawah tingkat signifikansi 5%, kita dapat menyimpulkan bahwa kedua parameter ini sangat signifikan secara statistik dan berkontribusi nyata dalam model. Baik, selanjutnya sebagai penutup dari rangkaian proses ini, nilai parameter yang sudah terestimasi kami masukkan ke dalam bentuk matematisnya. Model yang dihasilkan ini dikenal secara luas dalam literatur statistik sebagai airline model. Di slide dapat kami lihat persamaannya. Di sisi kiri itu terdapat operasi differencing reguler yaitu 1 min B dan differencing musiman yaitu 1 min B pangkat 12 yang diterapkan pada data logaritma penumpang ln xt. Dan di sisi kanan merupakan komponen moving average yang telah diisi oleh koefisien hasil estimasi kami tadi, yaitu 1 min 0,4018B dan dikalikan 1 min 0,5569B pangkat 12 terhadap error atau white noise AT. Persamaan ini yang sudah valid dan siap kami gunakan untuk melakukan peramalan jumlah penumpang di periode-periode yang mendatang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian diagnostik model. Diagnostik model bertujuan untuk mengevaluasi apakah residual yang dihasilkan model yang telah dipilih memenuhi asumsi dasar model Box-Jenkins, serta residual yang baik diharapkan bersifat white noise. Artinya, model bersifat independen dan juga perataannya mendekati nol, serta tidak mengandung pola yang belum dijelaskan oleh teori sebelumnya. Nah, pengujian dilakukan melalui uji independensi residual menggunakan uji Ljung-Box, kemudian uji normalitas residual menggunakan uji Shapiro-Wilk, kemudian analisis grafik residual, dan evaluasi ukuran akurasi model. Pertama, kita melakukan uji Ljung-Box untuk mengetahui apakah residual model masih mengandung autokorelasi yang signifikan, di mana hipotesisnya H0 menunjukkan residual tidak mengandung autokorelasi atau independen, dan H1 model residual mengandung autokorelasi. Dan hasil residual model untuk model yang dipilih Sarima 011, 011 dengan leg 12, hasil Ljung-Box-nya adalah uji statistik sebesar 44,363 dengan DF 22 dan p-value-nya sebesar 0,003194, yang mana berarti menolak H0 dan berarti model masih mengandung autokorelasi yang signifikan. Dari sini menunjukkan bahwa asumsi independensi residual belum sepenuhnya terpenuhi dapat dikategorikan sebagai white noise. Selanjutnya adalah uji Shapiro-Wilk, bertujuan untuk mendeteksi penyimpangan distribusi normal pada ukuran sampel kecil maupun sedang, di mana metode ini cukup sensitif.
Hipotesis ujinya H0 berdistribusi normal dan H1 tidak berdistribusi normal. Dan hasil uji statistiknya adalah 0,97603 dengan p-value sebesar 0,0125, yang mana H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan residual model tidak mengikuti distribusi normal. Dan dapat kita lihat pada visualisasi normal QQ plot adanya titik yang menyimpang dari garis diagonal, terutama pada bagian ekor distribusi, yang berarti adanya perbedaan antara distribusi residual aktual dengan distribusi normal teoritis. Kemudian ringkasan diagnostik, di mana bertujuan untuk mengetahui apakah model mampu menangkap pola utama yang terdapat pada data jumlah penumpang maskapai internasional bulanan dalam dataset Air Passengers. Di sini, pada plot residual, adanya fluktuasi di sekitar nilai 0 tanpa menunjukkan adanya pola tren maupun pola musiman yang jelas. Bagian visualisasi histogram residual, plotnya ada pola distribusi yang cukup simetris dan terpusat di sekitar 0, yang berarti bahwa sudah menunjukkan sebagian besar data dan dapat direpresentasikan dengan baik. Kemudian plot ACF residual, sebagian besar nilai autokorelasi berada di dalam batas kepercayaan 95%, dan terakhir normal QQ plot adanya penyimpangan yang sebelumnya dijelaskan pada uji Shapiro-Wilk. Kemudian selanjutnya ukuran akurasi model. Di sini untuk mengetahui seberapa baik model Sarima 011011-12 dalam menggambarkan data jumlah penumpang maskapai internasional pada periode pengamatan di datasetnya. Dan dapat dilihat pada tabel ukuran akurasi model Sarima bahwa nilai ME yang 0,3236 mendekati 0 berarti menunjukkan model cenderung tidak konsisten dalam menghasilkan prediksi yang jauh dari data aktual, yang mana prediksinya tidak akan terlalu tinggi maupun tidak akan terlalu rendah. Kemudian nilai MAE menunjukkan rata-rata selisih absolut, di mana nilai 8,1624 itu antara hasil prediksi dan data aktual itu berada pada kisaran sekitar 8 penumpang. Kemudian nilai RMSE yaitu 11,0995 menunjukkan bahwa kesalahan prediksi yang besar itu relatif jarang terjadi. Dan nilai MASE 0,2548 yang lebih kecil dari 1 menunjukkan model Sarima mampu menghasilkan prediksi yang lebih baik dibandingkan metode naive forecasting. Kemudian nilai MAPE yaitu 2,8971 menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi hanya sekitar 2,9% dari jumlah penumpang aktual. Dan nilai HF1 yaitu min 0,0037 menunjukkan bahwa autokorelasi residual pada leg pertama relatif kecil. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa model Sarima yang dipilih itu secara keseluruhan dapat merepresentasikan dan meramalkan pola jumlah penumpang maskapai internasional Air Passengers dengan baik. Kemudian kita melakukan overfit model untuk mengevaluasi apakah model terbaik sementara yang sebelumnya kita pakai untuk diagnostik model masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan parameter baru, sehingga bisa diperoleh mungkin model yang lebih baik. Lalu kita membuat 3 model overfit baru, yang mana ada Sarima 111011112, Sarima 012011-12, dan Sarima 011111-12. Dan berikut hasil perbandingan nilai AIC dan BIC. Maka dari hasil tabelnya, kita memilih model overfit ketiga, yaitu Sarima 01111-12 sebagai overfit model yang terbaik kandidatnya, karena nilai AIC yang paling kecil. Kemudian dari model overfit dipilih yaitu Sarima 011111-12, kita lakukan diagnostik model dengan hasil uji Aljung box-nya adalah 0,009104 dan uji Shapiro-Wilk-nya p-value-nya 0,01219. Kedua hasil uji itu memiliki p-value yang menolak H0, berarti maka adanya masih terdapat pelanggaran asumsi. Serta kita melihat hasil nilai akurasi modelnya
Masih adanya penurunan nilai AIC yang malah lebih kecil dari model awal dan nilai BIC yang justru lebih besar dibandingkan model awal. Maka dari situ, dengan prinsip parsimoni, yang mana jika model overfit atau model yang lebih kompleks justru tidak memberikan perbaikan yang lebih baik, maka tetap menggunakan model awal, sehingga untuk peramalan akan menggunakan model Sarima sebelumnya, yaitu 011011-12. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan hasil analisis peramalan untuk jumlah penumpang pesawat internasional. Studi ini berfokus pada proyeksi jangka pendek untuk periode tahun 1961 hingga 1962 dengan memanfaatkan kekuatan model statistik Sarima. Model yang terpilih setelah melalui berbagai uji diagnostik adalah Sarima 0,1,1 kali 0,1,112. Angka 12 di sini menandakan adanya pola musiman tahunan yang berulang setiap 12 bulan. Satu poin penting yang kami lakukan di sini adalah menggunakan log transformation. Mengapa? Karena data historis menunjukkan fluktuasi yang semakin membesar seiring berjalannya waktu, sehingga transformasi logaritma natural diperlukan untuk menstabilkan varians data tersebut sebelum pemodelan. Karena model dihitung dalam skala logaritma, hasil ramalan mentah yang keluar dari sistem R juga berbentuk skala log. Tentu saja, kita tidak bisa melaporkan jumlah penumpang dalam skala log. Oleh karena itu, kita melakukan proses back transformation menggunakan fungsi eksponensial, seperti rumus yang terlihat di layar. Langkah ini mengembalikan nilai prediksi ke skala aslinya, yaitu dalam satuan ribuan penumpang, tanpa menghilangkan validitas statistiknya. Sekarang, mari kita masuk ke hasil utamanya. Berdasarkan model kita, total volume penumpang internasional diproyeksikan mencapai 6,26 juta penumpang pada tahun 1961. Angka ini diperkirakan akan terus melonjak hingga menyentuh 6,87 juta penumpang pada tahun 1962. Jika dikalkulasi, terdapat estimasi pertumbuhan volume penumpang yang sangat konsisten, yaitu sebesar kisaran 10% dari tahun ke tahun. Salah satu keunggulan model Sarima adalah kemampuannya menangkap efek musiman. Hasil ramalan menunjukkan pola yang sangat konsisten dengan realitas bisnis. Titik puncak atau peak season selalu terjadi di bulan Juli dan Agustus, dengan puncaknya di Juli 1962 mencapai 738.000 penumpang akibat liburan musim panas. Sebaliknya, titik terendah atau low season secara konsisten jatuh pada bulan Februari, di mana volume penumpang turun hingga kisaran 469.000. Untuk mempermudah perancangan operasional, kami juga membagi data ini ke dalam estimasi kuartalan. Jika kita bandingkan rata-rata aktual tahun 59 sampai 60 dengan proyeksi tahun 61 dan 62, pertumbuhan terjadi merata di semua kuartal. Namun, volume terbesar secara absolut tetap didominasi oleh kuartal 3 yang mencakup bulan Juli hingga September. Melanjutkan tabel sebelumnya, grafik ini memperlihatkan laju pertumbuhan persentase antar kuartal. Kita bisa melihat bahwa pertumbuhan di Q1 dan Q2 berada di angka 9,7% hingga 9,8%. Akselerasi tinggi terjadi di Q3 dan Q4 yang berhasil menyentuh angka pertumbuhan 10,1%. Ini adalah sinyal penting bagi manajemen maskapai dan bandara untuk mengalokasikan sumber daya ekstra pada paruh kedua setiap tahunnya. Sekarang, seberapa percaya kita terhadap hasil ramalan ini? Model ini memiliki nilai MAPE atau rata-rata persentase kesalahan absolut sebesar 3,48% pada data historis. Nilai di bawah 5% mengindikasikan bahwa model ini memiliki akurasi yang sangat tinggi. Namun, sebagai catatan penting, sifat model stokastik menunjukkan bahwa ketidakpastian akan membesar seiring jauhnya horizon waktu. Hal ini terlihat dari melebarnya interval kepercayaan 92% dari awal tahun 1961 hingga akhir tahun 1962. Sebagai kesimpulan, model Sarima kita tidak hanya memberikan angka prediksi, tetapi juga potret pola musiman yang bisa dijadikan acuan strategis.